Oke ya, kita mulai kembali. Kita lanjutkan sharing kali ini ya. Untuk Pak materi. Alhamdulillah, setelah sholat duhur wajah-wajahnya sudah seger lagi. Kita lanjut ya untuk sharing selanjutnya. Untuk melanjutkan sharing tentang desain grafis. Tadi nyampe mana? Mau bikin buat desain bazar. Saya buat kotak. Study case. Nah, kan kotak nih lah. Sumama kotaknya kan ada di pinggir. Nah, agar kotaknya ini ada di tengah, kita tekan P. Maka secara otomatis kotaknya itu langsung fokus di tengah. Setelah itu kita duplikat. Cara menduplikatnya itu Ctrl D. Kita mau dibuat gimana ya? Kita putar. Kita pojoknya kita dulu biar lebih. Kita perkecil. Setelah itu kita putarlah. Untuk memutar kotak ini itu bisa manual pakai tool yang ini. Putar ini bisa diputar 45 derajat, atau kita putar secara manual. Jadi klik di sini di kotaknya. Nah, maka akan muncul seperti samping-samping ini. Nah, untuk agar memutarnya itu rapi, maka tekan kontrol. Jadi mutarnya itu rapi seperti inilah. Ketika kita lepas kontrolnya, maka untuk memojokkan biar simetris itu sulit kalau tidak pencet kontrol. Nah, kalau kita pakai kontrol, simetris. Jadi berhentinya itu ada polanya. Kita taruh kotak yang ini terlalu besar, kecilin dulu. Sesuai keinginan. Nah, setelah itu kita pilih kotak yang ini, terus tekan shift dan pilih kotak yang ini juga. Lalu klik. Nah, maka akan terseleksi kedua-duanya. Nah, setelah itu kita di sini ada pilihan. Kalau ini menggabungkan antara dua kotak, nah itu kan gabung. Kalau ini memotong, nah kan dipotong. Ketika dipindah jadi kotak yang ini memotong kotak yang belakangnya. Seumpama kita warnai dulu sebelumnya. Sebelumnya kita warnai dulu. Dan untuk yang fungsi yang ini itu interset akan membentuk pola yang di tengah. Maksudnya, ketika di interset kita pindah dulu yang merah, maka akan terbentuk pola seperti ini di dalamnya. Kalau yang interset. Jadi kita pilih yang kotak yang merah, terus kita pilih yang kuning. Nah, kita terus interset. Kotak yang ini jangan dihapus dulu. Setelah itu kita interset juga di sini. Jadi kita pilih kotak merah lagi, terus kita shift, terus pilih kotak yang kuning.
terus interset lagi. Ini jangan dihapus dulu yang merah, maka akan bentuk seperti ini. Setelah itu kita ambil gambar, terserah kalian. Jadi untuk memasukkan gambar tinggal dipilih gambar mana yang mau kita masukkan ke Corel, terus tarik ke menu Corel yang ada di bawah, terus lepas. Nah, setelah itu kita perbesar sesuai ukurannya. Nah, ini kan masih ada di luar, maksudnya ada di luar. Ketika mau menyesuaikan dengan bentuk ini kan masih belum bisa. Nah, jadi itu caranya, gambar ini dimasukkan ke kotak yang ini. Nah, yang kita sudah interset ini. Gimana caranya? Nah, kotak ini gambar ini di klik kanan. Terus ada power clip di sini. Kalau yang kalau nggak ada di situ, itu ada di objek. Iya, ada di objek, di power clip. Ada di objek yang power clip di sini. Sama ya? Sebenarnya sama yang X7 sama ya. Layout objek itu udah ada ya? Objek yang di atas ya? Ada. Biar lebih cepatnya, yang gambarnya di klik kanan, terus ada di sini power clip, terus masukkan di sini. Nah, setelah itu, gimana cara memindah gambar yang ada di dalam ini? Kalau yang di X7 kayaknya di bawahnya itu ada edit. Iya, Mas? Iya. Di mana? Oh iya, nah diklik edit. Kalau yang di Corel 2020 itu di edit sini. Jadi bisa terserah posisinya yang mana yang mau ditampilkan. Ini putih dulu, warna putih dulu. Selanjutnya dengan cara yang sama, kita ambil gambar yang kita pilih, terus kita power clip ke bagian kotak yang ini. Nah, itu kan masih ada kuning-kuningnya, jadi perlu dibesarkan. Kalau di X7 itu ada di bawah, langsung ada di bawah di sininya biasanya, di bawah gambarnya. Ini beda dit? Beda. Apa ya? Jadi kalau yang di Corel 2020 itu ada di pojok kiri atas. Kita perbesar aja. Edit. Nah, setelah itu, kita fungsikan kotak yang satunya ini. Kita duplikat dulu. Duplikatnya itu pakai Kontrol duplikatnya Kontrol D. Kontrol D. Bisa juga Kontrol C terus Kontrol F V. Nah, kita besarkan dulu outline-nya. Apa punya Caca muncul seperti ini di samping. Properties.
Kalau propertiesnya itu belum muncul, itu ada di menu objek terus paling bawah. Objek properties. Objek properties. Iya. Bisa juga kalau propertiesnya, objek propertiesnya tidak muncul, di plus, tanda plus ini kita klik terus cari objek properties. Mana? Oke. Nah. Yang ngikutin ini Adit. Ikutin Dit. Kosong nanti sama dia. Ikutin ini Dit ya. Nah, kita atur anunya, outline-nya. Pelan-pelan sedikit. Kita atur outline-nya, kita kasih 3. Terserah kalian, seumpama mau dikasih 2 juga enggak apa-apa. Kita 4 kurang lebih. Nah, ini kan objek yang putih ada di depannya objek yang belakang ini kan, yang ini. Nah, agar objek putih ini ada di belakang, itu klik kanan, terus order. Back one. Setelah itu kurang besar. Nah, selanjutnya yang kotak ini kita taruh di dalamnya kotak ini. Kita masukkan ke kotak yang ini. Jadi sebelumnya itu klik kotak persegi ini, terus power clip ke kotak yang ini. Kalau edit, nah ini kotak ini kan masih warnanya kan dalam bentuk outline. Agar ini menjadi shape, itu di objek terus convert to outline to object. Apa bedanya lah? Seumpama ketika kotak ini sudah jadi shape, walaupun diperbesar ukurannya nanti tetap sama, masuknya sama. Nah, kita coba contoh sebelum jadi shape. Ini kan masih jadi outline, warna hitamnya kan masih jadi outline ini. Sedangkan yang ini tak ubah dulu menjadi shape. Ketika ini dipertebal, terus ini ditarik, diperbesar, itu maka outline-nya akan mengecil. Nah, sedangkan kalau ini jadi shape, ketika diperbesar tetap ukurannya. Nah, sedangkan kalau outline, ketika outline-nya seumpama 12, lalu gambarnya diperbesar, maka outline-nya akan semakin kecil. Tuh. Seumpama ini diperkecil, maka outline-nya akan semakin besar. Kita perkecil. Ketebalannya itu masuknya di sini. Ketebalannya ini. Nah,
kotak ini kan sudah jadi shape. Kita warnain terlebih. Kalau di extrude di mana itu jadikan shape? Di objek mas ya, di objek terus convert to outline to object. Kalau nggak ada di objek, di layout atau efek. Layout ya. Layout atau Objek oh, efek. efek kemudian Convert to outline to object. Kalau bisa lebih simpelnya itu Control Shift key. control shift key. Ya. Nah, kotak yang terakhir ini kita buat di sini. Kita power clip lagi, masukkan ke kotak yang kecil ini. Jadi mungkin ya, nanti dibantu jelaskan lagi. Power clip itu memasukkan objek ke dalam Iya. ini gitu. Jadi power clip tersebut berfungsi untuk memasukkan objek atau gambar ke shape atau ke kotak atau ke lingkaran yang kita buat di Corel Draw. Semama kita buat lingkaran. Nah, jadi fungsinya power clip itu ketika ada gambar, bukan hanya gambar. Kotak ini pun juga bisa kita masukkan ke lingkaran ini. Itu fungsi dari power clip. Tidak hanya gambar. Ini contohnya. Bisa. Nah, kadang ketika kita power clip kotaknya ini tidak ada di sini. Nah, kenapa? Karena kotaknya itu di dalam lingkarannya itu, di dalam lingkaran ini ada di sini, di pinggir ini. Jadi kotaknya nggak kelihatan. Nah, seumpama ya, kita balik lagi ya. Kadang kotak ini kita masukkan ke dalam lingkaran ini. Nah, kadang ketika kita memasukkan kotak ini ke dalam lingkaran, itu kotaknya tidak kelihatan. Kenapa? Karena ketika masuk ke dalam lingkaran, kotaknya itu posisinya ada di samping ini. Nah, agar itu biar kelihatan, kita masuk di edit di sini. Nah, kotaknya itu ada di sini. Nah, ketika kita di luar, kotaknya tidak kelihatan di sini. Kita masuk ke menu edit. Nah, kita pindah kotaknya ke dalam. Itu fungsi dari power clip. Nah, selanjutnya kita mau warnain apa ini di sini? Seumpama ini kita warnai hijau. Dan ininya warna putih. Kita masuk ke menu edit. Nah, di sini kan ada warna putih. Kita ubah dulu warna kuning, kita duplikat, terus taruh di yang sini biar sama. Tapi terserah kalian. Ini improvisasi dari saya sendiri. Nah, ini kan gambar ini kan ada di depan ini kan. Nah, untuk cara yang tadi itu kan pakai cara order.
Nah, biar lebih simpelnya itu kontrol back down, terus back down sampai ini ada di bawahnya ini. Kalau untuk agar foto tadi itu ada di atasnya, itu kontrol back up. Setelah itu kita taruh ini di sini, kita samakan outline-nya. Outline ini kita samakan dengan outline ini. Tadi kan 4. Terus outline-nya kita warnai lah. Untuk mewarnai outline itu di sini. Untuk mewarnai gambarnya itu di ini. Untuk mewarnai outline-nya di menu outline ini, properties yang outline. Kita warnai. Nah, untuk menghilangkan kita hilangkan outline yang lain. Ini kan ada outline-nya. Biar hilang itu di menu ini terus non. Atau lebih simpelnya lagi di ini gambar silang putih itu klik kanan. Ini juga. Ini klik kanan di sini. Terus kita ke menu text tool, kita namai di sini. Nah, ini kan masih jadi satu kesatuan kan? Yang baris bawah sama baris atas. Nah, agar ini terpisah, itu ke objek terus break, atau bisa disimpelkan tuh kontrol K. Jadi ini bisa diedit sendiri, yang di bawah bisa edit sendiri untuk mengatur. Oke. Kita ubah fontnya. Mama kita pakai ini dah. Kita warnai putih. Terus Ramadannya kita pakai tulisan Arial. Terus perkecil. Terus warna putih juga. Nah, ini kan masih belum ada bayangannya. Kita kasih bayangan tulisannya. Kita zoom dulu. Nah, zoomnya itu bisa kita fokuskan. Seumpama kita mau fokuskan ke sini, itu klik. Nah, seumpama ini kan terlalu kecil kan. Seumpama kita mau fokus ke sini, itu klik di sini. Tahan, terus pilih mana objek mana yang mau kita zoom. Seumpama ini mau diobjekkan di sini, mau di zoom di sini, terus lepas. Setelah itu kita ke shadow. Nah, kita klik tulisan festivalnya ini, klik, tahan, tarik ke bawah. Sama dengan ini, klik bazar Ramadannya, klik, tahan, tarik ke bawah. Terus kita perkecil lagi. Ini kan ngezoom. Setelah itu kita buat shape kotak di sini. Setelah itu kita perhalus pojoknya. Kita warnai putih juga. Outline-nya kita hapus. Klik kanan. Terus kita tulis di sini apa? Remaja Mas Jiris.
kita pilih fontnya, mungkin pakai font. Nah, kita warnai hijau. Lah, di sini ketika kita sudah memilih banyak banyak warna, maka akan tersimpan di bawah ini. Tersimpan di bawah ini. Jadi kita mau langsung memilih warna background yang ini, kita tidak usah milih ini lagi, tapi langsung ke yang bawah ini. Kita kasih lagi shadow. Oh, bagus ternyata. Kita taruh logo remas. PNG deh. Iya. Hah? JPG. Kita copy. Kalau mengganti warna dari logo itu langsung bisa ya? Bisa ya. Kalau ada mentahannya. Semama dalam bentuk JPEG ya bisa juga, tapi bentuknya kadang nggak sesuai gitu loh, bengkok-bengkok, nggak rata. Nah ini kan saya akan ambil dari mentahannya, jadi ini bisa diubah warna putih. Sudah jadi. Seperti ini. Betul. Mungkin kita save dulu. Nah, untuk nge-save-nya pun kita klik di sini save. Nah, ini juga bisa dirubah tergantung laptop kalian. Kalau yang CorelDRAW yang di bawah itu tidak bisa disimpan ke CorelDRAW yang lebih atas. Nah, berhubung ini CorelDRAW 2020 itu bisa di save ke CorelDRAW 2019, 2018 ke 18.0. Berarti kalau disimpan ke versi 2020 tidak bisa dibuka di 2007. Nggak bisa. Kecuali mending diturunin sekalian gitu. Kecuali nyimpennya di sini ya pengaturannya. Kalau nyimpennya ini 2020 di sininya itu tidak bisa buka di CorelDRAW 2017. Nah, seumpama kita nge-save-nya di 17 itu bisa dibuka. Setelah itulah untuk mengkonvert gambarnya itu ada di menu bar. Di sini export atau bisa Ctrl E. Kita namanya remaja masjid di sini, kita simpan di gambar. Setelah itu kita export. Nah, untuk exportnya pun kalau kita mau diupload di Facebook itu mendingan di RGB di sini.
Kalau CMYK itu kalau mau dicetak banner. Tapi kalau CMYK biasanya filenya apa besar, laptop ini pun nggak kuat. Kadang kalau speknya masih bawah, kalau nyetak banner, kalau ukuran yang 1 meter pun laptop ini nggak kuat kalau disimpan CMYK. Jadi kadang kalau di Pemuda Desa Setengah itu saya simpan secara pakai RGB, soalnya laptopnya nggak kuat. Kadang ngedrop. Jadi kalau untuk disimpan di upload itu di RGB. Lagi boleh. Kalau Sumama coba kita buat sekali lagi desain sekali lagi. Nah di Corel Draw pun seperti apa? Seperti Excel. Jadi kita bisa buka page yang selanjutnya di sini. Ini kan page 1, bisa page 2. Seumpama kita buat apa ya, logo lingkaran lah, kita kontrol terus tarik, kita kontrol P, kita P. Setelah itu kita copy terus kontrol paste buat lingkaran yang kedua. Setelah itu kita copy lagi buat lingkaran yang ketiga. Atau anu aja ya, buat logo Pemda ya. Di logo Pemda sendiri kan ada 3 warna, ada warna merah. Kita ini berbesar, nah segini. Nah, itu warna putih. Jadi lingkaran yang belakang kita warnai merah. Yang lingkaran yang kedua kita klik lingkaran yang kedua, warnai putih. Dan lingkaran yang ketiga warna apa? Hijau ya? Hijau. Kalau agar hijaunya ini hijau tua, kita ke objek, kita ke properties, terus warna yang ini untuk mengatur warnanya, yang ini. Kita hapus dulu outline-nya, kita blok, kita pilih seleksi semua, terus di pojok kiri bawah kita klik kanan. Nah, sudah hilang outline-nya. Setelah itu di tengah ini kan ada kayak gradasi warna. Ini kan gradasi warna. Nah, untuk gradasi warna di menu properties ini kan ada pilihannya. Kalau ini tanpa warna, kalau ini pakai warna, dan ini gradasi. Apa ya gradasinya? Yang tengah itu. Terus ini kan gradasinya ke pinggir. Agar gradasinya ke fokus ke tengah, kita pilih tipe yang ini. Nah, yang ini, tipe yang ini.
Nah, berhubung ini yang tengah masih putih, kita ubah warna di sini. Yang putih, warna putih ini kita klik, terus color. Colornya kita warna hijau. Nah, seperti ini. Mungkin bisa diatur intensitas warnanya. Kalau ini terlalu ke sini, nanti yang hijau yang ini terlalu nampak. Berhubung ini lebih gelap, mungkin seperti ini. Terus tulisan alas tengah Python. Kita ke menu text tool, kita tulis alas. Kita tebel. Kita pakai font Arial aja. Kita perbesar. Nah, agar ini tulisan ini melengkung, kita pilih, kita klik ini nih tulisannya, terus kita ke teks. Menu teks di sini. Ada ya? Oke. Setelah itu fit to text part. Kita arahkan di sini. Kita perbesar dulu biar lebih mudah mengaturnya. Nah, untuk mengatur ini tahan, klik terus tahan. Setelah itu kasih warna putih. Nah, kurang lebih seperti itu. Setelah itu kita buat bintang. Dimana buat bintang? Ada di apa? Di pinggir. Di menu tool. Terus pilih star. Terus kita kontrol biar simetris. Tekan kontrol, tahan kontrol, terus klik, terus tarik. Nah, kita warnai putih. Ini kan masih ada outline-nya. Kita klik kanan di sini. Terus kita duplikat, Ctrl D. Kita pindah bintangnya di sini. Nah, agar bintang yang kiri sama kanan itu sama tingginya, kita harus membutuhkan garis simetris dari kanan ke kiri. Gimana caranya? Itu kita klik di atas, tahan, terus tarik bawah. Kita samakan tingginya. Setelah itu logo tangan terkepal. Kayaknya tangan terkepal itu ngambil di Google. Di mana ya? Saya ada di mana itu tangan terkepal ini? Kita tarik, kita klik terus tahan. Tarik di sini.
Yang besar. Kita perkecil dulu. Takut terpakai sengaja. Kita tulis lagi Pemda. Nah, ada lagi. Ini kan fontnya kan terlalu rapat kan, agar ini senggang. Ke menu shape tool, terus kita tarik yang ini. Jadi kita bisa rapat, bisa kita renggangkan juga. Kita warnai putih. Setelah itu kita ke menu tekstur lagi, pemuda alas tengah. Pemuda alas tengah. Iya, pemuda desa. Pemuda desa. Terus kita warnai putih juga. Nah, berhubung ini kayaknya kurang ke bawah bintangnya, kita pilih bintang terus shift biar terseleksi juga, kita ke bawah, kita pindah ke bawah dan tulisan alas tengah Pythonnya itu perbesar. Mungkin kurang lebih seperti ini. Jadi semua. Gimana? Masih ada yang mau ditanyakan? Ya, tanya banyak praktek ya. PR. Sambil dilihat kembali YouTube-nya, ini sangat bagus ini. Materinya sangat bagus, sangat detail gitu. Kalau ngikutin insya Allah bisa. Gimana hasilnya dapat? Apa mau buat lagi apa gimana? Cukup kayaknya itu. Ini hasilnya karena ada tangannya. Ya. Ini saya ada ahli desain tapi ngikutin dari pemateri, ini bisa ya buat kayak gini. Nih enggak ada tangannya karena belum. Gimana? Gimana? Sudah oke semua? Oke. Kayaknya ya. Ya nanti videonya diulang-ulang. Mungkin untuk siang ini kita akhiri dulu materi desain grafis. Apabila teman-teman ingin melanjutkan
ingin melanjutkan pengetahuan tentang desain grafis, kita bisa chat pribadi atau ke rumah langsung. Sekian, terima kasih, semoga ilmu ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jadi sebelum saya tutup itu ada tips dan trik untuk desain grafis. Yang pertama kita harus eksplorasi tersebut, kita cari pengetahuan tentang desain grafis itu apa. Kita bisa cari di blog atau di YouTube atau di Facebook atau lain-lain yang mengenai tentang desain grafis. Nah di situ setelah kita mengetahui tentang desain grafis, kita akan tahu kemampuan kita itu di mana. Soalnya kan desain grafis kan tidak hanya mendesain, kan ada yang video editor, ada audio visual, ada yang mendesain rumah. Nah nanti ketika kita sudah tahu fashionnya, yang kedua itu tutorial. Jadi kita bisa lihat di YouTube semama kita fashionnya, semama kita di desain grafis. Kita cari tutorial di YouTube atau di media yang lain tentang desain menurut kemampuan kita itu. Selama kita di sini, selama kita fokus di kesukaan kita di desain grafis, kita fokus cari tutorial tentang desain grafis tersebut. Kita terus tidak hanya tutorial, setelah kita tutorial, baca-baca tutorial, lihat tutorial, kita juga sambil praktek. Dan yang ketiga itu kalau bisa kita juga gabung di grup-grup desain grafis, entah itu di Facebook, entah di apa gitu. Setelah itu trik yang keempat itu plagiat. Nah sebenarnya plagiat ini bukan tidak bisa, bukan tidak boleh, aslinya boleh kalau hanya untuk melatih kita agar kita tahu desain. Seumpama kita mau mendesain logo, agar kita tahu caranya desain logo, kita plagiat dulu, kita contoh dulu 100%, seumpama 100% tentang logo ini. Nah nanti seumpama kita mau di-upload di media sosial, kita cantumkan kita ngambil logo itu dari mana, keterangan. Seumpama Robi sudah mendesain logo kan, terus Riko mau menjiplak logo Robi untuk hanya sekedar belajar, itu tidak apa-apa, tapi harus mencantumkan logo ini terinspirasi dari Robi, itu intinya gitu. Nah setelah itu kita sering plagiat, kita kurangi plagiatnya. Yang pertama dari 100% kita kurangi 50%, 25%, sampai nanti kita punya karya sendiri gitu. Mungkin itu saja dari saya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, saya minta maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ini terhadap materi yang sudah disampaikan ya. Ini sangat bagus ya untuk pengetahuan tambahan kita gitu. Yang mungkin sebelumnya kita tidak tahu, itu kita menjadi tahu gitu. Dan kalau mama diasah, itu insya Allah kita bisa mandiri, bisa tahu sendiri gitu. Nah saya bacakan kesimpulannya dari pemateri itu. Jadi supaya nanti bisa gitu. Untuk desain berarti yang pertama kita harus banyak mencari literasi materi di YouTube dan lain-lain. Kemudian setelah kita tahu, kita harus mencari tutorial itu di YouTube, itu sudah banyak. Jadi tutorial cara membuat logo di Corel atau gimana gitu. Kemudian yang tiga, setelah ada tutorialnya jangan hanya dilihat tapi dipraktekkan. Karena tanpa dipraktekkan itu hanya sebagai bahan tontonan saja gitu. Kemudian yang keempat, itu kita bisa memplagiat gitu, mencontoh dari logo Pemda, contohnya yang dicontohkan sekarang itu dicontoh sekiranya bisa mirip gitu, 90% sampai 100%, baru bertahap sampai nanti kita bisa mandiri, bisa buat logo sendiri dengan inisiatif kita sendiri. Mungkin itu kesimpulan dari materi yang disampaikan kali ini. Kemudian di dalam kesempatan ini juga saya pengen menyampaikan titik semangat ini dari pengasuh kita ya, Bintara Masrur. Saya pengen menyampaikan ya, saya membacakan aja ya supaya tidak keliru.
Jadi titip semangat, masjid bermakna tempat untuk bersujud. Dan sujud sendiri adalah rangkaian dari gerakan sholat pada titik terendah, menunjukkan bahwa manusia itu rendah, kecil, dhaif. Sujud adalah bentuk pengakuan bahwa hanya Allah yang maha tinggi. Sujud dianggap tempat bagi doa-doa yang diistijabah, maka pantas jika masjid dianggap sebagai tempat untuk mengatur segala hajat dan harapan, segala keluh dan asa melalui ibadah, sholat, dan sujud-sujud kita. Ibadah sendiri adalah bentuk penghambaan manusia kepada pencipta. Dari segi hukum ada yang wajib, ada yang sunnah, dan dari bentuk ada ibadah mahdah dan muamalah. Dari segi fungsi ada ibadah mandiri dan sosial. Dan kesemua ibadah tersebut merujuk pada satu maksud, menunjukkan bukti hamba kepada Allah. Pemuda sebagai garda terdepan perubahan dianggap mampu untuk memajukan peradaban, terlebih dalam perjuangan keagamaan. Pengabdian kepada Tuhan dirasa kurang sempurna jika kita masih abai terhadap sesama. Maka pantas jika remas dianggap sebagai wadah yang tepat bagi pemuda agar menunjukkan kebermanfaatan, terlebih untuk kemaslahatan umat. Ikhtiar mustahil mengkhianati hasil. Ya, demikian ya yang titipan semangat ya. Mudah-mudahan ke depan ya di remas ini, di masjid ini ya, yang awalnya ya itu adalah kegiatan keagamaan, kita perlebar lagi gitu. Jadi masjid itu sesuai dengan pengasuh juga Bapak Taufik juga, bahwa masjid itu sebagai pusat peradaban. Artinya gimana pusat peradaban itu? Pusat ini nanti semua yang punya keahlian itu kita saling sharing, dan kita niat lillahi ta'ala, insya Allah diganti lain, insya Allah ya, diganti rezeki yang lebih bermanfaat, insya Allah. Nah, oleh karenanya nanti ke depan masjid ini kita buat bersama ya, kita majukan bersama terhadap semua kegiatan-kegiatan gitu, baik di kegiatan keagamaan sudah pasti gitu. Yang pertama kita fokuskan pada keagamaan gitu. Entah itu istighosah seperti yang kita kerjakan kemarin, istighosah salawat, kemudian pelatihan. Nah ini fungsinya apa? Untuk menambahkan ya ilmu sumber daya manusia khususnya di desa Alas Tengah gitu. Dan tidak menutup kemungkinan nanti warga di luar desa Alas Tengah bergabung kita ke depannya. Nah ini sebagai awal kita gitu ya. Terima kasih ya kita sudah berani mengawali ya di desa Alas Tengah, walaupun mungkin awalnya kan banyak pertentangan, itu sudah biasa gitu. Jadi ada pertentangan sedikit itu sudah biasa, mungkin mereka masih belum tahu gitu, tapi begitu kita adakan dan bahwa manfaatnya itu rasa kedepannya, insya Allah mudah-mudahan ini saling didukung oleh semua lini gitu. Khususnya pemuda desa Alas Tengah yang punya kemampuan, baik kemampuan di bisnis, dia sharing bisnisnya, akhirnya ditularkan ke masyarakat muda yang lain gitu. Yang punya kemampuan di komputer, nanti dia sharing di program, akhirnya apa? Dia selalu membentuk kelompok gitu, dan akan selalu continuous gitu. Begitupun terhadap organisasi ini gitu. Jadi kami harapkan itu nanti akan continuous gitu. Akan ada pengganti yang berikutnya gitu. Selalu berinovasi gitu, selalu mengembangkan. Intinya apa? Sesuai dengan slogan kita, yaitu bersama memakmurkan masjid. Ya, tujuannya itu. Mudah-mudahan ke depan ini kita lebih sukses lagi acaranya. Insya Allah pekan depan itu pelatihan kewirausahaan oleh pemateri Ferry, dan mudah-mudahan nanti di pekan-pekan berikutnya ini dari segi pesertanya tambah banyak. Dan dari segi ketepatan waktu semuanya itu semoga nanti berjalan sesuai dengan rencana kita. Oke, terima kasih atas kehadirannya yang telah meluangkan waktunya gitu. Ini insya Allah lebih baik dari tidur adalah ibadah gitu. Insya Allah tidur itu di bulan Ramadan itu adalah ibadah, tapi diisi dengan kegiatan lebih positif, insya Allah lebih bermanfaat. Apalagi kita saling sharing seperti ini.
alhamdulillah kita disupport oleh semua alumni gitu ya, balik dari takmir, dari pengasuh untuk mengadakan acara ini yang mungkin sebelumnya belum ada di desa Asayan. Ya terima kasih sekali lagi pada pemateri yang sudah men-sharing ilmunya gitu ya. Ya, sudah tidak pelit ilmu ya. Yes, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.